Hai teman-teman pecinta anggrek dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu senang, selalu happy, dan selalu bersemangat untuk merawat anggrek kalian di rumah ya. Nah, di video kali ini aku akan menanam anggrek Cattleya mini di kayu rentek atau biasa disebut dengan kayu drywood ya. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu ke teman-teman yang belum subscribe channelku, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan share-nya supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang anggrek ya. Nah, di sini aku mau menanam anggrek di kayu rentek. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu kayu rentek itu adalah kayu yang sudah terbentuk oleh alam ya. Jadi ada bentukannya tuh seperti kayu artistik kayak gitu ya, kelihatannya ada lekukan-lekukan. Nah, ini tuh dibentuknya tuh oleh alam. Jadi misalkan kayu ini tuh ada di laut, dia tuh yang terus-terusan terkena hempasan ombak kayak gitu, atau kayak yang ada di hutan itu biasanya tertimbun tanah bertahun-tahun dimakan oleh rayap kayak gitu. Jadi yang tersisa tuh hanya kayu bagian terkuatnya aja ya teman-teman. Jadi bentuknya tuh artistik kayak gini ya, jadi ada lekukan-lekukan. Nah, sebelum digunakan sebaiknya kayu ini tuh dicuci bersih dulu ya, karena kan kita nggak tahu di alamnya itu dia ditemukannya itu di hutan, di rawa-rawa atau di mana gitu. Takutnya kalau misalkan ditemukannya di pantai atau di laut itu kan biasanya mengandung garam atau dan lain sebagainya. Itu sebaiknya dicuci bersih dulu. Atau kalau misalkan di hutan takutnya mengandung kotoran-kotoran kayak gitu ya, yang nantinya itu akan menyebabkan masalah di kemudian hari ke anggrek-anggreknya. Jadi lebih baik dicuci bersih dulu. Ini aku rendam selama 1 minggu. Nah, kita bisa lihat airnya tuh berwarna kecoklatan kayak gitu ya, karena mungkin masih ada zat taninnya. Jadi sebaiknya diolah dulu, dicuci bersih dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cepet, itu bisa dengan cara direbus ya untuk menghilangkan zat taninnya. Tapi di sini aku direndam aja selama 1 minggu lebih ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada seperti entah apa ini, getah ya teman-teman. Nah, jadi sebaiknya kita buang dulu, kita bersihkan dulu dari getah-getahnya seperti ini. Nah, ini masih banyak getahnya ya teman-teman. Jadi di sini aku sikat aja supaya bersih ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu aku beli kayu rentek ini di mana, itu aku beli di online ya. Nah, jadi bentuknya tuh artistik banget. Ini tuh cantik ya, kalau misalkan anggreknya nanti udah menempel, itu tuh kelihatannya tuh cantik banget ya teman-teman, karena si kayunya itu tuh sudah artistik, ditambah nanti bunga anggreknya tuh yang indah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang beda gitu di kebunnya, cobalah tanam anggreknya tuh di kayu rentek ya. Nah, di sini aku punya Cattleya mini. Ini mau aku copot aja bagian akar yang sudah tidak produktif. Nah, ini juga media arangnya aku lepaskan ya teman-teman. Nah, jangan khawatir, nanti dia akan menumbuhkan akar baru, dan akar barunya itu akan menempel di bagian kayunya kayak gini ya. Kemudian ini aku ikat menggunakan benang jahit ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengikatnya tuh harus pelan-pelan aja ya, jangan terlalu ditarik gitu ya, supaya tidak melukai akar anggreknya. Jadi ya asal nempel aja gitu ya. Nah, kemudian dililit seperti ini. Jadi biasanya nanti kalau misalkan sudah ada akar baru, akarnya itu kan akan menempel di permukaan kayunya. Jadi si benangnya ini tuh bisa kita lepas ya teman-teman. Nah, untuk menanam dengan cara ditempel ini tuh menurutku cukup bagus, karena dia tuh menyerupai di habitat aslinya ya. Anggrek kan menempel di kayu-kayu seperti itu, di kulit-kulit kayu. Nah, jadi ini tuh untuk pertumbuhannya biasanya bagus karena menyerupai di habitat aslinya ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang satu lagi juga mau aku tanam di sini ya.
Nah jadi ini tuh bentuknya tuh menurutku cantik karena si kayunya tuh ada tekstur-teksturnya kayak gitu ya. Nah sudah selesai seperti ini. Kita tinggal tunggu pertumbuhan akarnya. Nanti aku akan update lagi ketika dia sudah tumbuh menjalar ya teman-teman. Nah ini aku tempatkan di bawah naungan, tidak terkena hujan dan terkena sinar matahari pagi secara langsung ya. Nah di sini aku siram itu setiap hari pagi dan juga sore jika cuacanya panas, tapi jika cuacanya mendung biasanya nggak aku siram ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.